Halo, salam blues. Kita kembali untuk pertama kalinya ke acara Blues Vision. Saya hari ini mau bicara mengenai bermain musik blues dari sisi yang berbeda. Jadi saya mau bicara dari multidimensi. Kalau kita lihat realitas itu apa sih sebenarnya? Realitas dari dimensi. Ada 3 dimensi, 4 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi. Jadi realitas dari dimensi yang ada di alam semesta itu adalah total external vibrational. Jadi sebuah vibrasi. Dimensi itu realitasnya adalah vibrasi. Jadi total dimensi, realitas dari dimensi adalah total external vibrational, yang bervibrasi. Yang isinya adalah informasi. Paham ya? Jadi semua yang ada itu adalah vibrasi. Dan isinya vibrasi itu informasi. Nah, itu diterima oleh sense kita, indera kita. Ya. Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dirasakan, dikecap, bisa didengar, bisa dicium, bisa ditouch, disentuh. Itu realitas dimensi. Persoalannya, realitas dimensi itu terbagi dari 2. Ada yang perceived visible dimension, ya, yang sebelah kiri ini. Jadi yang bisa kita lihat, atau bisa kita rasakan, bisa kita dengar. Ada yang not perceived, invincible dimension. Nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita cium, nggak bisa kita rasa. Tapi ada dia itu. Karena secara total, dia itu 100% yang isinya informasi. Jadi oleh indera kita, dan diolah di syaraf-syaraf kita, di neuron namanya, di otak ini, itu ada yang kita perceive, ada yang kita nggak bisa perceive. Apa kaitannya dengan bermain musik blues? Kan kita main musik blues based on what gitu. Jadi indera kita ini yang bisa kita tangkap dari semua dimensi yang ada di sini, realitas dimensi itu hanya 1-2%. Ini yang kita sebut perceive visible dimension, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasa. Dan dari sini yang kita sebut namanya sensory perception, persepsi berdasarkan sensori atau indera kita di sini. Dan dia kita ekspresikan apa yang kita tangkap dari vibrational yang bisa kita perceive, kita ekspresikan pakai otak kita. Jadi bermain musik blues, apakah bermain dengan otak? Bermain yang perceive. Jadi sering orang bilang, gimana ya caranya main ini? Belajar kunci, belajar lick. Padahal hanya dengan beberapa note. Kalau kita tidak hanya pakai otak saja, maka kita bisa memperoleh yang namanya not perceived invisible dimension. Nah, sekarang kita selalu bermain di sini. Dan ini merupakan value kita dalam bermain musik blues. Value itu nilai. Kualitas kita bermain blues ya segitu. Things atau sesuatu yang merupakan hasil interaksi kita dengan dunia. Itulah kita bermain blues itu. Selama ini begitu. Oleh karena itu, kita bisa lihat musisi-musisi atau pemain-pemain musik blues itu, dia apakah bermain dengan hanya 1-2% saja atau dia dengan totalitas 100%. 99% saya lihat bermainnya atau 98% bermainnya dengan ini, sensory perception. Itulah yang kita lihat, value, kualitas dari musik blues yang merupakan hasil interaksi si pemusik itu dengan dunia yang kita lihat itu. Karena yang 98-99% ini dia tidak bisa perceive, dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa rasa, dia tidak bisa peroleh. Ini nilainya 98-99%. Jadi kualitas musik kita yang kita dengar, yang kita sebut blues atau musik apa saja, tapi saya mau bicara blues, nanti alasannya kenapa.
Itu cuma 1-2%. Jadi ketika ada orang yang bermain, musisi yang bermain dengan dia menyentuh ini, kita langsung bisa tahu, wah gila ini orang main. Barangkali tekniknya biasa-biasa aja. Ya, karena dia bisa perceive. Berarti dia bisa mendownload informasi yang ada di alam semesta. Realitas dari dimensi itu di sini dia bisa download, dia bisa dapat. Bukan hanya dengan pakai otak saja. Jadi kita tidak tanya bagaimana caranya bermain blues, bagaimana atau bermain musik apa saja, karena itu sensory perception, cuma 1-2%. Musik klasik kalau kita bermain ini, mainnya di sini 1-2%. Hanya ini. Nah, blues itu adalah akar, root dari musik modern. Apa bedanya pemain blues sama pemain jazz? Kalau musisi jazz, pasti dia bermain dengan elemen blues. Pop bermain dengan elemen blues. Rock bermain dengan elemen blues. Tapi, blues musician, dia nggak bermain dengan elemen jazz. Dia bermain dengan elemen blues. So, that's the mother of all root. Karena itu the mother, berarti dia source dari semua musik. Root daripada semua musik. Kenapa? Karena dia berasal dari dimensi yang luhur, alam semesta, the universal mind. Ya. Nah, jadi kalau udah bermain dengan ini, dia menggunakan namanya extrasensory perception, sixth sense. Ya. Bagaimana saudara bermain dengan sixth sense? Saya tidak pandai bermain instrumen, tetapi ya beberapa instrumen saya bisa main. Ya. Piano, harmonika, bass, gitar, trompet. Karena saya tidak bermain dengan ini saja. Saya mencoba untuk mendapatkan ini. Inilah saya pengen share hari ini kepada saudara-saudara kita. Ya, jadi inilah seperti itu. Nah, tadi saya gambarkannya, jadi ini ada total vibrational range of absolute reality. Jadi yang absolute reality yang absolut, bukan yang relatif, itu ada di sini. Dan itu diberikan kepada alam semesta, kepada bumi, kepada kita. Nah, kita di sini. Kita bisa menerima absolute reality-nya semua nggak? Atau hanya relatif? Nah, jadi ini adalah dimensi total alam semesta. Dia mempengaruhi kita bukan hanya di indera kita saja, tapi di luar indera, bahkan jika kita tidak dapat melihat atau mendengarnya, itu mempengaruhi kita. Jadi kalau alam semesta memberikan message kepada informasi, kepada saudara-saudara, ya, dan saudara coba download dengan bermain musik, kalau saudara-saudara bermain dengan hanya yang 2% saja, yang ini, ya, yang extrasensory perception, ini ada pengaruhnya, cuma saudara-saudara nggak tahu. Ya. Jadi dimensi total alam semesta mempengaruhi kita di luar indera. Bahkan jika kita tidak dapat melihat atau mendengarnya. Jadi kalau kita bisa melihat dan mendengarnya, wow, kita bisa download banyak sekali dari sini. Berbagai macam informasi. Kenapa kita punya limit perception terbatas, mengenai satu range dari vibrasi yang diberikan oleh semesta. Ya. Karena kita memakai sense organ kita yang mempunyai keterbatasan. Melihat pun ada range-nya, bisa melihat. X-ray kita nggak bisa lihat. Ya, ultraviolet kita nggak bisa lihat, deep infrared kita nggak bisa lihat, warna di luar itu nggak bisa. Pendengaran juga cuma sampai 20 kHz. Ya. Tapi anjing bisa dengar lebih dari kita gitu, karena dia ada sense organnya bisa menangkap itu. Ya, itu diolah sama syaraf kita. Syaraf kita bereaksi. Oh, dengar ini kita gitu. Ya, dengar satu atau lihat dengar satu musik, warna, bentuk apapun. Nah, ini yang namanya sense dari organ itu, sense dari suatu scale. Scale itu satu urutan, bisa scale musik, ya, suatu interval dari musik, warna, bentuk, ada scale-nya. Ya. Tone, nada, ya, interval, oktav, itu scale. Dan itu bisa berupa warna merah. Nah, itu kenapa kita bisa lihat warna merah? Karena ini vibrasinya memberikan vibrasi tertentu yang frekuensinya sama dengan warna merah, ditangkap oleh organ kita bisa lihat. Tapi ini ada 7 warna. Sama juga, sound juga ada segini. Tapi ada sound-sound yang nggak bisa kita tangkap. Juga dengan pengecapan kita, dengan
yang kita cium, yang kita taste, yang kita rasa, itu semua nerve. Ya. Oleh karena itu, apa yang kita tangkap di organ berupa red, do, re, mi, sebenarnya ini adalah semuanya berasal dari sini, law of one. Jadi skill ini juga artinya law of one. Jadi si skill ini bisa di cross aplikasi. Maksudnya di cross aplikasi, dia bisa dikonversi ke warna, ke bentuk, shape, ke sudut, ke polaritas, ke bunyi, ke touch, ke sound, smell, dan lain-lainnya. Nah, jadi range-nya besar sekali. Jadi ketika seorang bermain musik, kita bisa mengkonversikannya, karena law of one skill-nya, bisa kita cross aplikasikan ke warna, ke bentuk, ke smell, ke taste, ke apa saja. Sampai di situ ya, saya terusin. Sekarang, kenapa kita bicara musik dan kenapa kita bicara blues? Karena musik itu, ya walaupun di sini ada bermacam-macam informasi, warna, bentuk, dan sebagainya, musik adalah bahasa universal buat manusia, buat malaikat, dan buat roh, spirit, dan buat soul, jiwa. Jiwa itu lain dengan roh. Nanti pada kesempatan ini kita bicara. Nah, kenapa blues jadi istimewa? 145. 145 adalah pidato kepada alam semesta. Ya, pidato. Nah, ini ada hal yang sangat tricky. Jadi saya sampaikan 145 ada pidato, unek-unek perasaan yang kita ungkapkan kepada alam semesta. Tapi di sini ada kata-kata melodi. Melodi memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dunia. Apa hubungannya blues yang 145 dengan melodi? Apakah di ritmenya, chord-chordnya yang 145? Atau di melodinya? Kalau kita main chord, progression, E, A, E, ya, saya mainin aja dulu. Ya. Mainin E ya. Ya. Empatnya, sini. Kembali lagi ke 1, ke 5, ke 4. Ini melodi bukan? Atau chord? Ini chord, bukan melodi. Ya, kalau melodi seperti gini. Ya. Itu melodi. Jadi bermain musik dan progressionnya melodinya, bukan ritmenya. Kenapa? Karena pidato kepada alam semesta itu melodinya. Jadi ketika orang bermain solo, itu pidato dia, itu 145. Ritmenya tidak perlu 145. Nah, kita sering terjebak di situ. Kenapa? Karena kalau bermain 145, ya ada ininya, ada risknya. Kita bisa siksa orang, kita bisa menyembuhkan orang. Nanti kita ke sana ya. Ada yang namanya negative gain. Nah, ini saya gambarkan ya. Jadi kalau ini adalah the one quality, sentral nih. Katakanlah ini alam semesta ya. Ini God. Maka yang ini itu adalah abstract universal quality. Jadi dari sini dia bisa merefleksikan suatu kualitas. Kualitas itu apa? Misalnya warna. Warna itu kualitas. Warna merah beda kualitasnya sama biru. Bukan kuantitas ya, kualitas. Kualitasnya apa? Merah, warna violet, itu kualitas. Kalau rednya ada banyak, nah itu kuantitas. Rednya ada 10 biji. Nah sama, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini suatu kualitas. Kalau oktav, do rendah sama do tinggi itu kuantitas ya. Jadi kita bicara soal kualitas. Jadi warna itu kualitas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kualitas. Manis, asam itu kualitas. Manis dengan tengik gitu, tajam itu kualitas, halus, kasar, dan sebagainya. Banyak sekali dimensinya ini. Ya. Jadi yang ini itu adalah, kalau ini sumbernya, maka dia merefleksikan ada satu kualitas dari sumber energi. Orang suka menyebut energi atau
alam semesta atau Tuhan, maka ini dia ininya di sini nih. Kualitasnya dari sini. Jadi kalau saudara lagi bermain musik, saudara itu ada di sini. Ya, yang saudara ekspresikan yang ini. Nah, jadi kalau kita bermain blues, blues adalah integrasi dari semua keindahan di alam semesta atau di spiritual. Di sini. Yang dipantulkan sebagai ciptaan material. Jadi yang kita dengar itu ciptaan material. Kita manusia merefleksikan yang di dalam ini. Jadi bukan ngapalin di dalam. Spirit. Blues is a spirit. Dan blues adalah integrasi dari semua yang beautiful yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa yang ada di alam semesta. Semua ya, bukan semua yang diintegrasikan. Kolektif. Dipantulkan sebagai ciptaan material. Dalam bentuk musik yang namanya blues. Dalam nggak? Dan ini penting karena ada pengaruhnya ke jiwa. Tadi saya sudah bilang roh sama jiwa beda. Jadi di dunia spirit, blues benar-benar dihargai sebagai permata musik. Bukan diskriminasi terhadap musik lainnya ini. Ini falsafah orang main blues tuh harus ngerti ini dulu. Main nggak perlu jago. Tapi ini nih, main ini spirit, ini jadi center. Ya. Dan ini adalah kualitas-kualitas tadi. Sound, musik, ekspresi, tarian, dan sebagainya. Manis, asam, ya, di sini. Jadi ketika you bermain blues, you menjadi center. You are God. Kenapa? Karena spiritual connecting tuh. You have to ekspresikan itu. Nah, saya di rumah saya itu, anak-anak saya ketika masih kecil, dari kecil udah saya minta untuk main blues, sama main klasik, harus bisa. Main piano, main gitar, gitarnya klasik, itu blues harus. Jadi seperti anak saya Rama, Arya Jos, kalau ke sekolah itu dimusikkan dengar blues. Dari Jim Croce, itu orang nggak tahu siapa itu Jim Croce. Ya, pulang ke rumah ya kita, jadi di rumah kita hanya bicara soal musik sama soal spiritual. Ya, this is like a religion. Jadi mereka memahami filosofi-filosofi ini. Karena dari kecil udah saya beritahu mereka soal ini. Nah, jadi yang ini tuh apa gitu? Nah, ini kita harus tahu nih. Apapun yang ada di dunia, semuanya, apapun ciptaannya, itu hukum nomor satu adalah semuanya adalah energi. Itu nomor satu. Ya, hukum nomor satu. Hukum nomor dua, energi itu selalu bervibrasi, selalu bergetar, selalu bergerak. Bergetar dan memberikan bentuk, selalu. Seperti begini itu bentuk. Ya, nomor satu, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan, tapi dia selalu bergerak dan berubah wujud. Ya, vibrasi. Berubah wujud, shape-nya berubah. Jadi saudara-saudara ini adalah energi ya, yang bervibrasi. Ketika vibrasinya menjadi jauh lebih rendah, jadi padat kita. Ya. Nah, saya adalah bentuk energi yang jadi padat, meter. Dan saya selalu berubah wujud, selalu tiap detik. Detik ini saya lagi berubah wujud nggak? Saudara-saudara lagi berubah wujud nggak? Berubah. Sel darah you berubah, sel rambut you berubah. You nggak rasa you tambah tua, saya nggak rasa udah putih, ini jenggot saya. Jadi nanti kalau saya sudah sekarat, saya mati, energinya hilang nggak? Nggak hilang. Karena energi tidak bisa diciptakan, nggak bisa dihancurkan, abadi. Dia hanya berubah wujud. Wujudnya apa? Ada orang bilang ya wujudnya tengkoraknya jadi gas, campur sama tanah, ya, ada yang jadi tanah, ada yang katanya jadi roh, ada yang tapi dia tidak hilang. Betul nggak? Jadi abadi, jadi kita itu abadi. Gimana dengan karya-karya kita? Karya-karya kita juga energi. Jadi waktu kita mati, dia tidak hilang, tersimpan di satu medan. Nanti saya cerita medannya di mana. Nah, jadi ketika you umur 3 bulan dalam kandungan ibu, sama sekarang wujud you sama nggak? Beda kan? Tapi energinya sama. Pertanyaan saya, 100 tahun sebelum you dilahirkan, energi you ada nggak? Ada. Karena dia nggak bilang, wujudnya gimana? Iya, beda. Pengen tahu ya, pergilah ke sana. Jadi pahami dulu konsep ini. Dia selalu bergerak. Ya. Dan memberi bentuk. Dan setiap bentuk, bentuknya begini, sama bentuknya begini, itu mempunyai fungsi tertentu.
Segitiga sama segi empat itu fungsinya berbeda. Jadi saya bisa definisikan energi dengan bentuk seperti saya sekarang ini punya fungsi. You dengan bentuk seperti you sama dengan fungsi. Fungsi kita masing-masing berbeda. Jadi satu bentuk adalah, kalau kita gambar segitiga gitu ya, dia adalah satu garis gerakan energi. Ya, ada gerakannya, bikin bentuk tuh ada gerakannya. Kayak ini ada gerakannya nih. Jadi ketika kita main blues, gerakannya ini adalah garis gerakan energi. Sampai gerakannya. Dengan kunci A sama kunci E sama B, itu gerakan semua. Bentuk bikin B begini sama begini lain bentuk garisnya. Jadi kuncinya adalah gerakan. Jadi garis itu ya, itu adalah juru bicara dari sumber yang lebih tinggi. Ngerti ya? Kalau kita bikin garis gini, yaitu juru bicara dari sumber. Saya ambil contoh. Kalau sekarang saya bilang, coba saudara bikin garis dari kiri ke kanan, atau dari mana lah, kanan ke kiri. Saudara-saudara bikin, udah itu kasih ke saya. Saya nggak usah lihat dari mana asalnya, dari kiri, kanan, saudara bisa, udah itu di komputer juga bikin, nggak apa-apa, dibolak-balik. Nanti kasih ke saya bisa lihat garis ini dimulai dari sini atau dari sini. Aneh nggak? Nah, kalau ini punya garis, saya kan nggak tahu dia dari sini atau dari sini. Saya bisa mengukur energinya di sini. Ternyata kalau di sini ada energi vital force-nya, ada energi emosinya, ada energi mentalnya, ada energi spiritual, berarti garis ini dibuat dari sini. Di sininya nggak ada. Artinya sebelum saudara membuat garis itu udah dikirim dulu tuh, udah ada di sini energinya. Saudara tarik gitu ya, yang saudara tarik sebenarnya udah ada perintahnya. Jadi saudara cuma juru bicara aja dari sumber yang lebih tinggi. Jadi udah dikasih tahu tuh dari sana. Karena bisa diukur. Ya, secara ilmiah bisa ukur, saya punya alatnya. Oh, ini yang nyuruh spiritnya dari sini nih. Di garisnya nggak kelihatan, garisnya kelihatannya di sebelah sini. Nah, jadi main blues, ketika you main melodi, bukan rhythm ya. Main melodi itu garis tuh yang dibikin. Ya, garis, bunyinya juga garis. Dia itu jadi yang dimainin sama seseorang yang main gitar itu bukan dia tuh. Dia cuma juru bicara aja. Karena dia datangnya dari sumber yang lebih tinggi, dari the source. Jadi bukan pakai ini, kalau ada yang main pakai otak aja gitu ya. Oke, saya buktikan lagi. Ini bentuk geometri ya yang beresonansi dengan alam semesta. Alam, fisik, vitalitas, emosi, mental, spiritual juga merupakan scale kualitatif. Ini saya ambil bentuk prisma nih, ya, gelas prisma. Kalau sekarang yuk kasih matahari, ya, polychromatic light, ya, sinar putih dengan sudut seperti ini. Bukan kalau begini juga lain nih, saya begini. Maka dia akan masuk prisma, dipantulkan, dia akan keluar. Kalau ini polychromatic artinya banyak lightnya. Dia akan menjual warna satu, monochromatic light. Merah, lalu orange. Nah, ini namanya warna merah ini kualitatif. Kualitatif. Jumlahnya ada kuantitatif, ada 7. Tapi kualitas merah itu, red itu kualitas. Orange. Ya, lihatnya warnanya beda. Beda kan? Sudutnya beda nggak? Sudutnya beda juga. Kalau sudutnya gini, warnanya merah. Sudutnya. Jadi sudut juga merupakan kualitatif. Right? Jadi main blues itu yang kita lihat kualitatifnya. Ya, dari kualitas menghasilkan apa dia gitu. Kalau main oktav merah ke merah lagi ke merah. Nah, 145 itu apa gitu. Itu adalah kualitatif. Sudutnya harus dilihat bentuknya seperti apa sih gitu. Sumbernya ini kan dari alam semesta situ. Ya. Paham ya? Misalnya bercontoh bentuk. Nah, ini tadi ya, ini scale dari manusia ya. Kalau dipakai organ kita kan kita ini reaksi dari saraf kita bisa nangkap ada do, ada fa, ada si, warna red ya, ini kasar, halus dan sebagainya. Ini nerve reaction. Jadi semua skills sebenarnya mengekspresikan tipe dari reaksi saraf yang sama. Kan saraf yang dipakai sama. Dari saraf yang dipakai di otaknya kan sama. Organnya yang pakai kan otak, pendengaran, apa itu kan sama semua. Ada 5 yang menghasilkan ini gitu. Ini human scales of measurement.
Yang ini tadi kualitas ini yang kualitatif, ya kualitatif skills. Jadi waktu itu, aduh musik ini asik ya, apanya asik? Kualitatifnya apa, skillsnya, atau refrainnya yang diulang-ulang gitu. Nah, jadi ini juga ya saya bisa ganti ya juga dengan all skills kan. Ini kan bisa di-convert. Berarti bisa di-convert. Bisa jadi sound, bisa jadi color, bisa jadi bentuk. Jadi kalau ada satu bentuk geometri dengan angle-nya tadi, sudutnya yang tadi saya bikin prisma itu yang ini, maka kita akan memperoleh bukan hanya akan memperoleh sensori part saja, tapi ekstra arah jalur dari ekstra sensori kita. Kalau ini masuknya ke sense organ, kalau yang bentuk enggak, masuknya ke ekstra sensori parts. Jadi bermain dengan shape, bermain dengan angle, dia akan memodifikasi medan energinya. Ya, paham nggak? Jadi kalau mau main blues, ya apa sih main ngapalan, belajar lick, atau you mengimajinasi satu bentuk. Karena bentuk segitiga ini sama segitiga 4 ini, kalau saudara mengimajinasikannya, beda hasilnya. Ya, bermain dengan circle ini beda, bermain dengan tara bintang beda. Ini namanya geometrical shape. Jadi semua extrasensory parts, kalau kita main pakai sense organ, kita organ-organ kita yang pakai yang 5 itu, kita mau kembangkan harus dirubah bentuknya, ditambah, ya berupa shape, efektif banget. Ya, bisa sound boleh, color, shape, sudut, number, proporsi, apa aja bisa, polaritas, ya. Nah, dengan demikian ketika kita paham ini dan kita bermain dengan mengkomunikasikan dengan bentuk, dengan shape, 145 itu shape, ya. Makanya kualitas dari alam semesta yang universal, yang universal itu termanifestasikan dalam semua sensori you, dalam semua indera you yang 5 dan lebih itu dapat kita. Ini musik asik banget gitu, bisa terhipnosis. Karena yang bermainnya tadi, yang di titik lingkaran tadi itu dia bermainnya antara lain dia memakai ini, ya, pakai bentuk. Ya ada yang nanya gimana sih bentuk sama musik sama gitar, apa sih kaitannya sama bentuk? Kalau kita dengar 145 itu angka 1 itu bentuk bukan, angka 4 itu bentuk bukan, angka 5 bentuk bukan, bentuk, ya, yang dibentuk sebagai simbol angka 145. Color adalah color, bukan bentuk. Ya, sound adalah sound. Pernah nggak main blues dengan membayangkan bentuk? Sekarang kalau mau saudara bermain blues, mau koneksi sama angel, angelic connection, nah ini yang harus saudara visualisasikan. Ya, mulai dari sini. So, pemain 145-nya gimana nih? Ya, seperti ini angel. Ya, jadi kalau bermain dengan bentuk ini, maka saudara connection sama angel. Dia kasih tahu tuh perasaan dia gimana, bisa kita komunikasi. Coba sekarang ya saudara lihat gambar ini, coba saudara ikutin ya gerakan tangan saudara seperti ini, ikutin dari bentuk seperti ini. Ya, ikutin dulu tangannya. Right. Oke, naik lagi ke atas. Dapat ya? Sekarang tangannya lebarin. Oke. Oke, dapat vibrationnya? Ya. Sekarang bayangkan yang ini dia 3 dimensi, kita masuk di dalam ini. Ya, masuk ya. Sekarang kita masuk di dalam. Bayangkan. Ini angel punya nih, bentuk angel nih. Ya, ini frekuensinya angel. Oke, dapat gerakannya? Gerakan kan? Energi tadi kan gerakan, fungsi. Dapat gerakannya? Oke, sekarang masuk lagi. Kalau gerakan itu musiknya gimana tuh? Main melodi coba, main melodi blues, bayangin. Dapat feelingnya kan? Sense mainnya gimana kan? Oke lagi. Aduh tuh di atas, turun lagi ke bawah, naik, muter, putar lagi, naik, putar ke kanan. Dapat nggak sense-nya? That's what you feel. Nah, ketika you bermain dengan perasaan itu, perasaannya angel. Malaikat, angel connection. Bisa untuk healing nggak? Bisa. Untuk orang sakit jantung. Ya.
Nah, ini gerakannya. Kalau yang sakit jantung, coba gerakannya gini, ya. Set, set, oke, alright. Sekarang coba saudara masuk di dalam lubang ini nih, ya. Anggap ini ada pipa masuk, ikutin. Masuk turun. Nah, turun musikal main gitar gimana musiknya tuh? Naik lagi ke atas, feeling tuh. Masuk lagi, putar ke kanan sedatar, turun, naik lagi, turun, naik. Saudara main ini, jantung orang-orang banyak sembuh. Nanti saya cerita bagaimana jantung saudara juga sembuh. Buat healing, bentuk, bermain feeling dengan membayangkan bentuk mainnya tuh. Waktu main gitarnya bentuk yang dibayangkan itu adalah bentuk jantung. Ini untuk depresi nih, melepaskan serotonin. Kalau saudara main blues, ya dengan bentuk seperti ini rasain movementnya, kayak nari, sat, pap, pu, tarik, like dancing, kinesthetic. Ini orang lepas depresinya karena serotoninnya keluar, ya. Relaksasi. Kalau orang depres atau orang-orang depres, orang-orang kalau nonton musik kan mereka pengen relax. Nah, yang saudara mainkan ini, set, naik, set. Main bluesnya gimana? Melodinya harus gimana? Jadi bukan pakai otak, ya. Perception, extrasensory perception. Ini baru satu jenis nih saya kasih tahu. Ya. Kalau Rama paling sering mainin ini nih anak saya nih, sama ini nih. Rama sama Arya tuh paling sering main itu. Oke ya, paham ya ini? Selanjutnya, sekarang warna, ya masih bentuk geometri. Kan tadi lagi nih, absolut realitas itu dari sini, total eksternal. Yang kita terima, yang kita realitikan cuma dengan 5 sense kan. Nah, ini C itu merah warnanya, D, E, F, G, A, B. Ini letter. Bentuknya yang relevan sama ini apa? C itu lingkaran. Ya, C itu lingkaran. D itu ini terbalik nih, apa namanya? Apa nih namanya nih? Ya, ini ya, terbalik, ini ujung di bawah. E itu bentuknya seperti ini, kubah atau piramid. F bentuknya 4 nih, kayak lepengan uang nih. Ini bagian mental nih. G ini seperti dom terbalik, piramid terbalik. A itu seperti ini tapi terbalik. Nah, B ini spiritually. Nah, biasanya orang mengatakan ini menyembuhkan fisik ini spiritual ya, tapi sebenarnya ini spiritual 1, spiritual 2, spiritual 3. Nah, jadi kalau saudara main 1, 4, 5, 1 C-nya misal 2, 3, 4-nya F, G kan. Berarti saudara fisikal yang saudara terapi, tapi harus kalau fisikal harus dikombin dengan yang tadi, misalnya jantung, apa saya ada banyak lah. Ya, lalu dia main kemana? Keempat, mental. Lalu kemana? Ini fisikal atau spiritual 1, spiritual lebih tinggi. Kalau main di sini 1, 2, 3, 4, gini nih spiritual 2. Nah, melodinya waktu you main, ini bentukin yang you mainkan. Ya, fisikalnya. Ini yang umum tadi. You ada di tengah, abstraksinya you ke sini nih. Orang sakit jantung, sakit apa. Nah, ini bentuk fisikalnya. Yang healing, luar biasa paling healing, yang paling bagus, main di D kombinasi sama B. Tapi ini kan nggak masuk 1, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 B. Jadi kalau main ini 5, 4, 3, 2. Nggak masuk. Nah, gimana caranya? Main 1, 4, 5 tapi ada D-nya, ada B-nya, dan satu ada namanya negative green. Negative green itu bisa merusak, tapi kalau kita pakai sebagai transportasi, dia bisa tembus ke mana aja. Bisa tembus ke besi, ke baja. Nah, kita tinggal masukin ini disebut gold color sama B color. Udah deh, lu sampai ke langit deh, healing. Ya, saya cepet-cepet aja nih, biar lu paham. Nanti di bagian lain nanti bisa dijelaskan filosofinya gimana ini. Bentuk ini very important. Jadi,
Kalau namanya sixth sense, apakah itu intuition, spiritual intuition? Einstein bilang kecerdasan itu tidak berdaya when it comes to invention. Intelligence itu helpless ketika bicara soal invention. Jadi kalau kita bicara invention itu bukan karena kecerdasan. Einstein dapat E sama dengan MC kuadrat itu bukan karena kecerdasan dia. Dia sendiri bilang begitu. Ada loncatan dari suatu kesadaran. Jadi kecerdasan kalah sama loncatan kesadaran yang disebut intuition atau apalah indera keenam. And the decision comes, you do not know how and why. Dia waktu itu bilang saya nggak tahu bagaimana, pokoknya gue dapat aja. Nah kali ini saya akan jelaskan bahwa itu kita bisa tahu how-nya, why-nya, bagaimananya. Kenapa? Karena intuitive mind itu, pikiran yang intuisi itu bukan sesuatu yang susah. Kenapa? Karena itu sudah diberikan. Sakral, pemberian yang sakral sejak kita diciptakan sudah ada. Dan tapi kita dilatih selalu dengan mind kita yang harus pakai logika, pakai rational mind. Ya, sehingga kita menjadi budak yang setia dari mind kita yang rasional. Akhirnya kita main musik, main apa aja, hanya pakai mind aja, hafalan, nggak pakai intuitive mind, padahal itu nggak usah dicari, itu secret dikasih. Ya, kita ini sudah menciptakan ya, masyarakat yang menghargai mind, dan mind itu servant, pembantu, dan sudah melupakan hadiah atau karunia yang namanya intuitif. Jadi saudara-saudara ketika bermain musik, nggak usah jago-jago, ngerti aja itu, mainnya juga nanti gila. Ya, kalau itu cuma hafalan aja, kayaknya belajar naik mobil kan mama harus tahu 1, 2, 3, 4. Nah sudah itu kan bisa jadi pembalap nantinya. Sambil ngobrol kita bisa nyetir mobil jalan 200 km per hour. Itu apa itu? Yang jadi otomatis kan? Itu yang perlu ya. Jadi sekarang ada itu language of spirit. Jadi yang tadi saya language of intuition. Sekarang saya ingin kasih lihat language of resonance. Bermain itu perlu tahu resonance. Pada resonansi berapa bermainnya, main musik itu? Ya, ngerti gak resonansi? Ya. Nih saya kasih contoh. Ini benar-benar ini bumi kita. Bumi kita ini punya medan di sini. Ya. Dan ketika kita mengeluarkan sound, mengeluarkan apa aja, ini beresonansi di sini. Jadi ketika sudah bermain musik, bunyinya nih ke sini. Ketika sudah berpikir, ke sini dia tertampung di sini. Kalau dia ada gambar tertentu disebut ini lautan mahfudznya. Jadi semua informasi ada di sini. Ya, semua informasi yang dipikirkan oleh si A di Afrika, si B, ya siapa aja mikirin. Itu di sini nih. Ya ada. Jadi kalau saudara mau dapatkan informasi itu tinggal download dari atas main musik. Ya. Jadi itu harus beresonansi. Kalau dia sekarang 7,5 Hz, saudara punya 4 Hz, nggak beresonansi. Ya. Nah, jadi kalau main kan kita setting frekuensi kita kalau nada itu 440 ya, 444 misalnya atau 528. Kalau nggak beresonansi juga percuma main 444 kalau nggak beresonansi. Jadi ya resonansinya apa? Di frekuensi senarnya, bukan di frekuensi mind you. Ya, mind you. Mind you kalau main, tadi ngikutin gerakan-gerakan itu, otaknya juga harus punya frekuensi nih, otaknya jadi antena. Frekuensinya berapa? Bisa kasih lihat. Ini ada 3 magnet ya. Nah, ini menyimbolkan ini universal mind. Ini alam semesta nih. Ya, alam semesta. Ini otak kita. Ya, ada brainwave-nya. Nah, ini kita mau ngeset, nih kita kick pemainnya, pemain blues. Kita mau ngeset dengan otak kita mau berapa hertz. Kalau kita pakai berapa hertz, si ininya gimana nih ke sininya. Nah, ini 3 magnetnya, yang ini magnet bumi nih. Ya, magnet bumi yang tadi kita udah lihat di sini ada human resonance-nya, ini magnet yang ada di bumi, ini otak kita. Jadi ini bumi, ini ada otak kita, ini ada bumi, ini ada yang human resonance. Informasi alam semesta itu ada di sebelah kiri.
Nah, saya ini sekarang kicknya, kick coilernya pemainnya, pemain bluesnya. Ya, setupnya gitu. You mau main dengan otak you mau set berapa. Nah, ini saya akan tunjukkan mulai dari 1 Hz sampai sekian Hz. Kalau dia beresonansi, makanya akan goyang nih, sama goyangnya dengan ini. Kalau dia nggak beresonansi, ya kita kirim brainwave dia nggak beresonansi, dia nggak goyang yang ini. Ya, kita tes ya. Nah, sekarang kita tesnya 1 Hz. Nah, si pemainnya kirim 1 Hz. Ya, kita lihat. Udah, dia bergerak nih otaknya nih, 1 Hz. Dia main musik blues. Nggak bergerak kan, 2 Hz. Ini dia, kita setup 2 Hz. Bergerak nih, ininya nggak bergerak yang sebelah kiri. Universal mind-nya, alam semesta nggak bergerak. Ya, nggak bisa resonansi. Ya, sekarang 3 Hz ya, setup 3 Hz. Main. Nggak bergerak juga, cuma yang kanan, otak kita aja yang brainwave-nya tuh 3 Hz. Yang ini sebelah kiri nggak bergerak. Sekarang naikin lagi 4 Hz. Ya, main blues, main apa, rock. Ya, udah. Penonton tepuk tangan tapi nggak ada hubungannya dengan universal mind. Ya, secara spirit nggak didengar sama para malaikat. 5 Hz sekarang. Ya, otak kita naikin, mulai bergetar lebih kencang lagi. Ya, bergerak, sekarangnya 6 Hz. Ya, setup narasi pemainnya main dengan otaknya di set 6 Hz. Bergerak nggak? Nggak bergerak juga. Nah, sekarang 7 Hz. Kita lihat kalau 7 Hz gimana. Si pemainnya main, otaknya di set 7 Hz. Nah, mulai dia bergerak, tapi nggak sama, nggak beresonansi. Ya, nggak sinkron. Resonan. Udah, naikin ke 8 Hz. Ya, main. Mulai dia bergerak. Tapi nggak sinkron. Bergerak, tapi yang sebelah kiri. Tapi nggak sinkron. Yang kanannya lihat habis-habisan, udah main show dia. Nomor 9 nih, banting-banting gitar malah. Ya, coba lihat. Nah, ini nggak beresonans. Resonansnya sedikit yang kiri. Harus sama. Jadi pada frekuensi berapa dia harus sama. Sekarang kita naikin lagi, kalau 10. 10 dia lemah, ini juga lemah. Nggak bergerak, malah bergerak sedikit yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan bergerak. Naikin ke 11. Setup 11. Wah, malah nggak efektif. Ya. Slow blues kali ini. Nah, sekarang 7,8 Hz. Kalau 7,8 Hz gimana? Ini Schumann kan? Wah, lihatnya resonansinya. Sinkron. Artinya mereka berdua bermain musik. Si universal mind mantulin ke si pemain bicara tuh. Waktu bicara dia mantulin ke sini. Dari sini malaikat kirim lagi ke si pemain. Nah, ini membuktikan 7,8 Hz, ya, itu yang di otak. Jadi kalau kita main blues, kita harus setup di 7,8 Hz. Kalau enggak, tidak bermain dengan alam semesta. Ya, seru kan? Nah, ini buktinya nih. Ini magnet. Kita pun ada geomagnetnya di bumi. Ya, gitu. Jelas ya? Nah, jadi kembali lagi. Jadi yang ini tadi itu yang 7,8 Hz. Ini namanya Schumann Resonance. Bidang diketemukan oleh Dr. Schumann. Semua informasi ada di sini. Jadi kita download dari sini kalau main. You ngirim juga boleh. Tadi main 1 Hz, 2 Hz, itu ngirim terus. Tapi nggak beresonansi. Ditampung aja. Percuma main begitu. Kita mau mainnya dengan malaikat. Ya, dengan soul. Ya. Ini masih language ya. Jadi ini bumi kita nih. Ya, ini bumi kita. Yang tadi Schumann ini nih, warnanya coklat. Dia memberikan 7,83 nih Hertz. Lalu ada bidang Schumann yang kedua, yang second order, ya, yang merah. Nah, ini kalau kita main di 14,1, makanya kalau main di 11 nggak ada gunanya tadi kan, 10, 11. Mau boleh tancap ke 14. Shuffle nih, udah main. Sekarang mau main rock, blues rock. Main di 18 Hz nggak ada gunanya. Main di 20,3 Hz otaknya. Goyang tuh semua. Alam semestanya yang goyang. Ini diagram Schumann resonance. Nah, ini ada di ionosfer kita, di luar bumi. Terus mainnya gitu.
gelombang otak. Iya, tapi itu belum sepenuhnya. Itu bukan, ini kita harus bermain untuk mendevelop kita punya spiritual. Ya. Ini hanya by product aja yang main di 7. Sekarang kita mau main benar-benar spiritual development. Ini saya gambarin ya, Schumann ya. Ini 14, 20, 7,83. Ini yang ada di tubuhnya di luar tubuh bumi. Ya, Schumann. Ternyata di dalam diri manusia tuh ada juga Schumann-nya. Dia itu 0,1 Hertz. Ada di sini. Jadi ini kan semua keluar. Yang ke dalam di mana? Yang ke dalam tuh di sini. Apa di otak? Bukan. Ya, nanti kita lihat. Jadi ketika you main, otak you main di 7,83. Yang di sini main di 0,1. Di sini apa? Nanti saya jelasin. Supaya resonance. Dari you ke sini resonance. Bingung ya? Jangan bingung. Ini nggak sulit-sulit amat. Lihat dulu tuh diagram. Diagram Schumann. Resonance. Kalau main nggak ada resonance percuma. Udah? Nanti saya mau bahas yang ini ya, di mana lokasinya ini di tubuh kita. Di mana? Bisa nebak nggak? Nih letaknya di sini nih. New scanning technologies now make this even more real. What you're going to see is a 3-dimensional scan of the human heart. Ini 3 dimensi scan dari jantung kita. 3 dimensi. Di sini ada jaringan saraf, ya. Where this neural network resides. So what you're seeing right now, this is the scan. I love this technology. Ini scan nih, 3 dimensi. And the yellow that you see near the top of the heart, this is where the neural networks or the... Jadi ternyata ada seorang dokter, namanya Dr. Armour. Dia menemukan di jantung kita ternyata ada neuron. Seperti otak kita. Jadi yang warnanya kuning baru diketemukan nih. Jadi di jantung kita ada otaknya. Jadi kalau sekarang orang operasi jantung ininya diambil, ya percuma nggak punya otak lagi brainnya. Jadi kalau operasi jantung hati-hati, ya ini yang jantungnya. Jadi hati-hati kalau operasi jantung jangan ininya diambil otaknya, nanti jantungnya nggak punya otak. Neural network of the sensory neurites resides. I'm going to highlight for you right there. You can see it. So this is important because once you see this, you cannot unsee it. Once you see this, you have a sense that you're dealing with something real and that you are communicating with a physical part of your body that simply is not acknowledged in the mainstream. Typically, that's beginning to change. But most high school and college textbooks are not talking about this neural network in the way that we are. So now that you know what we're dealing with, how do we use it? How does it apply? You are the only form of life. You and I, we're in this together. We're the only form of life with the ability to consciously self. Jadi you bisa secara sadar mengaktifkan itu. You bisa atur neuron you di sini di jantung. Dan bagaimana kita pakai ini untuk berkomunikasi. Regulate the neurons in the heart and how they communicate with the neurons kita bisa in the ngatur, brain. ya. Neuron yang di sini sama neuron yang di otak bisa kita hubungin. Dan kita adalah manusia satu-satunya bentuk kehidupan yang dapat mengambil the only form of life that can take the neural network of the heart and the brain, two separate organs, but harmonize this neural network into a Jadi kalau kita selaraskan yang di jantung sama yang di otak, kita dengan sadar mampu system in our bodies. And this is where our high... Nah, kalau you bisa bikin di sinilah tingkat penguasaan tertinggi kita dimulai. Dalam musik, dalam berkarya, dalam menari, dalam melukis, dalam berbisnis, apa aja. Ya, filosofi levels of mastery begin. Because once we create this harmonized state, it opens the door to a plethora of vast new scanning technologies now. Ya, dia bisa buka kemungkinan kita, kalau kita bisa tahu, ya. Kita bisa membuka berbagai potensi. Because once we create this harmonized state, it opens the door
to a plethora, a vast array of potentials and possibilities that are the subject of my books and tapes and videos and audios and workshops beyond the scope of what I'm going to talk about here. Right here, I just want you to have the technique so that you can relieve the stress at least once a day, maybe multiple days or multiple times throughout your day. So what we're talking about visually, two organs, the heart and the brain, but look at this, becoming a single system by sending the correct signal from the heart and the brain, establishing a link, a very low frequency link, 0.1 hertz, really, really low frequency. When we can set up a relationship, send a signal between our heart and our brain of 0.1 hertz, we establish this harmony. All right, now I just have to do this because I am a geologist, and the geologist in me wants you to know why 0.1 hertz is so important. You know, why isn't it A440 for the musicians? I'm a musician, you know, it's one of the questions I asked. Why not A440, or why not some other frequency? 0.1 hertz is a very, very important frequency on this planet. So what you're seeing is a cross-section of the magnetic fields of the Earth. And when we look at what are called the magnetic field line resonance frequencies, I don't want to get really technical, but I want you to see that this is real. What you're seeing is a graph of these field line resonant frequencies. The first spike where the red arrow is, the frequency, it's not 0, it's not 0.2. Look at this, it's 0.1. That first spike is the primary field line resonance frequency of the planet we live on. What that means is that when we harmonize our heart and our brain to that frequency, that first... Ini 1 nih, 0,1. Ini ada lagi yang loncat nih, kedua, 4. Ya, 0,4. Ini berapa? Ini 5 nih, yang ini. Bukan yang ini nih. 1,4. 5-nya persisnya di sini kan? Jadi kalau kita main 1,4,5 tuh di sini. Nah, ini apa? Ini yang namanya negatif green. Jadi kalau you main blues nggak ada negatif greennya percuma, karena itu carrier-nya yang ngebawa ke atas. Tapi kalau saudara nggak ngerti, negatif green ini bisa membunuh saudara, bikin saudara jadi sakit. Ya. Nah, Jimi Hendrix tuh banyak pakai negatif green, tapi dia combine gitu dengan gold sama violet, ya. Nah, tadi nanti dia loncat lagi di sini 7,8 Hz tinggi, jebret gitu, ya di sini. Yang penting ini 145 nih, ya, ini 4 nih, 5. 5-nya itu negatif green sebenarnya, ya, combine sama violet. Spike is the primary field line resonance frequency of the planet we live on. What that means is that when we harmonize our heart and our brain to that frequency, not only are we harmonizing the systems within us, we are harmonizing our system to the bigger system of the planet we live on. Wow. That is where your healing begins. When you bring your heart and your brain and your biological systems and your organs and your cells and your glands into alignment with the fundamental frequency of the system of our planet, that is where your healing begins. This is where you find your power. Now, if we lived on another planet, someone asked me once, yeah, it would probably be a different frequency. But right now we're on Earth, and 0.1 hertz is the frequency that we want to harmonize to. So when we harmonize our body, and this is, I love this image, not only are we harmonizing the systems within us, we're harmonizing ourselves to the planet we live upon. In a very real sense, 0.1 hertz. Paham ya? Jadi, saya suka ngomong tuh sama Ram, kalau kamu main di kafe, orang nggak memperhatikan kamu, udah kasih aja negatif green, biar pulang nanti mencret mereka gitu. Jahat ya, bisa nyantet pakai musik, tapi buat apa gitu kan? Nah itu rahasianya itu. Ya. Oke,
Jadi bermain musik blues, ya itu kita berkomunikasi sama semua realitas dimensi yang ada. Karena yang ada itu total external vibration, itu berupa informasi, harus kita download. Ya, boleh kita download paling tapi cuma dapat 1-2% kalau pakai sensus kita. Kita mau ke 98-99%. Caranya gimana? Kan sudah dikasih tahu, shape, ya. Makanya udah pakai shape, keluar namanya feeling, rasa. Lalu pakai apa tadi? Pakai otak yang ada di heart. Jadi heart sama brain sama-sama. Jadi kita akan mendapatkan satu value, nilai, kualitas, dan sesuatu yang merupakan hasil deteksi kita dengan dunia kita dan dunianya di sana. Ini hanya bisa musik blues, nggak bisa lagi musik lain. Jadi bermain melodinya penting sekali. Bermain ritmenya yang selama ini progression itu salah-salah. Ya. Melodinya yang 145. Kalau mau main ritmenya boleh 145, tapi harus ditambah dengan negatif green. Gitu ya saudara-saudara, cukup untuk hari ini. Salam Blues Vision.